Minta doanya ya teman-teman buat semua orang tua terpidana, kakaknya Jaya agar selalu kuat karena ini sudah mau mencapai finish. Ya Pak ya? Iya. Mencapai finish dengan adanya Dede Pak, mencapai finish Pak. Iya. Lebaran ini semoga anak-anak itu sudah kumpul di rumah Pak. Sama Bapak, bulan puasa bareng, sahur bareng, buka puasa bareng. Iya. Amin. Amin. Bulan Mulud, iya amin. Agustus, masuk Agustus, keluar Agustus, merdeka. Merdeka. Oke, kembali sekarang ke kakaknya Jaya. Abang Matkana ini, Abang Matkana. Ya betul. Luar biasa Abang Matkana. Sambil nonton wawancara langsung nih dengan Topi dari siapa itu Bang? Dari Pak Haji Dedi Mulyadi. Luar biasa. Pada saat Jaya dulu tertangkap usia berapa Bang? Kisaran 20 lebih lah. 20 lebih? Iya, 23-an ada mungkin. Aktivitas Jaya sehari-hari apa? Dulu? Ya, kuli bangunan. Berarti pada saat Jaya tertangkap di 2016, orang tuanya sudah nggak ada? Udah nggak ada semua. Mas. Sudah nggak ada semua? Betul. Hubungannya dekat sama Bang Kadmana? Ya dekat lah, kakak adik. Kakak adik ya. Apa yang dirasakan Jaya 2016 itu Pak? Maksudnya maksudnya dalam siksaannya apa Jaya cerita? Atau iya, dia bercerita diinjok-injok, disetrum, dipukul, bahkan ditodong pistol. Itu yang kemarin itu yang membuat pengakuan. Betul. Ditodong pistolnya sama siapa pada saat itu Jaya cerita? Ya mungkin sama oknum lah, tapi nggak inget dianya. Iya nggak ingat, sama oknum ya. Iya. Oke, bagus, jawaban bagus Pak. Mantap. Karena kalau sama Bapak Kadmana ini kalau ngomong selalu tidak ingat. Jadi ada keuntungan juga teman-teman. Nah, Bapak Matkana, ya. Pada saat peristiwa 2016 itu, pada saat penangkapan, pertama kali yang Bapak pikirkan apa Pak? Ya, yang pertama saya pikirkan sih, kok dapat cerita dari mana? Tiba-tiba Bapak tahu pada saat itu ada penangkapan, ternyata adik Bapak berarti ya? Iya betul. Kakaknya adiknya tertangkap. Iya. Apa yang Bapak waktu itu ketahui Pak? Ya saya kan habis pulang kerja nih Mas. Jadi kaget saya tuh. Kok ada tetangga tuh pada ngomong, Jaya ditangkap dibawa polisi. Oh, saya tuh merasa kok ada masalah apa gitu. Padahal kan adik saya sepengetahuan saya tuh nggak ada masalah apa-apa, nggak ada masalah hukum lah gitu. Mungkin pikir Bapak berantem atau hilang motor gitu ya? Enggak. Pokoknya saya nggak ada pikiran inilah macam-macam. Soalnya kan adik saya itu sepengetahuan saya artinya nggak ada masalah begini gitu, sama orang lain juga nggak ada masalah. Terus informasi yang pertama kali Bapak dapatkan pada saat ditangkap dan juga di BAP, Bapak dipanggil kan? Dipanggil nggak? Enggak. Nggak ada panggilan? Nggak ada panggilan. Tiba-tiba ditangkap, dimasukkan saja? Iya. Ketemunya di persidangan? Enggak, waktu itu di Polda. Oh, langsung di Polda? Iya. Berapa hari pada saat itu Pak? Setelah penangkapan kan di Polresta dulu iya, ya? Betul di Polresta. Dulu, berapa hari dari Polresta terus lempar ke Polda Pak? Iya, ya kurang lebih seminggu lebih lah. Oh, seminggu langsung dilempar ke Polda? Iya. 3 hari? Menjelang 3 hari langsung dilempar ke Polda? Dari Polresta? Dari Polresta, ya. Betul. Terus apa yang diinformasikan bahwa adik Bapak tuh apakah kecelakaan atau pembunuhan yang pertama kali dikabari oleh pihak kepolisian? Itu katanya sih pembunuhan Mas. Langsung pembunuhan? Pembunuhan, pemerkosaan itu. Padahal korban sendiri, Vina itu menerima kabar tuh dari Polsek Talun adalah kecelakaan. Kecelakaan, betul. Yang pertama sih, cuman ya itu, tahu-tahu. Tapi Bapak tahu pertamanya dapat kabar kecelakaan tahu? Nggak tahu. Langsung iya betul. Gitu. Waktu dilimpahkan ke Polda itu kasusnya, dengar-dengar tuh pembunuhan gitu. Bapak dapat kabar positif fix pada saat itu pembunuhan berencana, terlibat dengan pembunuhan berencana, dikabari oleh siapa Pak? Ya nggak ada kabar, cuman pas waktu dilimpahkan, terus kan rame tuh Mas. Katanya pembunuhan berencana, terus pemerkosaan. Ya kata orang-orang lah, iya betul. Ternyata pada saat Bapak, pernah nggak salah satu keluarga pada saat itu dikabari ke Polda? Nggak pernah. Hah? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah.
Nggak pernah mas. Iya. Pas saya waktu gitu kan dari Cirebon kan nggak bisa ketemu tuh. Waktu dilimpahin ke Polda, baru tuh di situ nggak tahu berapa inilah. Berapa hari lupa lah ya. Lupa. Tapi belum pernah ke Polda juga. Maksudnya waktu dilimpahkan kan pernah sekali, terus kedua kalinya kalau nggak salah sih itu tuh ketemu mas. Waktu ke Polda pertama kali belum bisa ketemu. Belum bisa ketemu. Itu setelah dipindahkan ke Polda berapa lama Pak? Ada 1 minggu? Ada lah kurang lebih 1 mingguan. 1 minggu lebih lah lebih, ya. ya. Waktu itu 3 Iya, mingguan 3 ya. minggu. Oh 3 mingguan. Baru Iya. itu. Baru bisa ketemu 3 minggu. Iya. Ketiga minggunya baru. Iya. Oh berarti yang pertama Nggak bisa. Yang pertama pada saat penangkapan dilemparkan ke Polda. Yang pertama tuh kapan Bu? Berapa hari setelah penangkapan? Pengalihan ke Polda? 1 mingguan mas. 1 minggu. Ya dari Polres ke Polda 1 minggu, terus kita kan ke sana mas. Oh ke sana. Terus nggak ketemu. Nggak boleh ketemu. Nggak boleh ketemu. Terus Balik lagi ke Cirebon, terus nggak tahu berapa minggunya. Laporan ke Propam. Datang lagi seminggu ke depannya, berarti datang lagi. Ketemu lagi nggak Bu? Belum ketemu juga. Berarti minggu kedua itu memang belum ketemu. Belum ketemu. Yang pada saat dilaporkan Propam itu minggu kedua apa minggu 1? Berarti datang ke sana, jenguk ke minggu kedua, sekaligus dilaporkan ke Propam. Oh gitu. Berarti setelah dilaporkan ke Propam, pulang Bu? Nggak bisa ketemu kan? Nggak bisa. Nah setelah itu gimana Pak? Ke situ lagi. Minggu depannya? Iya, terus ketemu. Pas ketemu itu boleh ketemu lah. Gitu. Itu ketemu di mana? Di ruangan apa Pak? Ya di ruangan tahanan yang kotak kecil gini nih Mas. Oh iya. Jadi nggak full badan, setengah lagi segini. Oh gitu. Apa yang Bapak tanyakan Pak? Ya itu kata saya itu kamu melakukan enggak demi Allah saya nggak melakukan pembunuhan itu, bahkan nggak kenal dia siapa yang korban tuh nggak kenal Mas. Dia tuh ya pokoknya nggak melakukan. Apa yang adik Bapak itu bilang ke Bapak atau memang membisiki apa gitu? Pak ini saya nggak bersalah misalnya gitu. Apa yang Bapak dapatkan pada saat ketemu? Ya begitu. Kata dianya tuh, saya tuh demi Allah, demi Rasulullah saya nggak melakukan itu. Terus saya tuh tidak mengenal juga korban itu. Terus ada katanya salah satu yang narapidana juga yang tidak kenal. Iya, ya itu. Ada juga. Ada. Ya kenalnya waktu pas ditangkap bersama-sama itu Mas. Iya di dalam sel. Nah, yang bapaknya Ucil ada di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Tapi Ucil itu berarti sudah posisinya pada saat kejadian sudah ada di sel. Ya betul. Oh, begitu. Oh, setelah itu ketemu ceritanya digabungin Bu. Iya. Pas kenalnya itu digabungin itu. Sebelumnya nggak kenal itu Mas, anak-anak tuh. Oh gitu ya Pak ya. Nah setelah itu setelah ketemu Pak, setelah ketemu kan 3 minggu setelah dilimpahkan ke Polda. Iya betul. Apa lagi yang terjadi setelah ketemu itu ada tindak lanjut lagi nggak Pak? Nggak ada. Ya waktu itu ketemu udah ya pulang. Iya. Oh gitu. Ya biasa ya. Terus ya. Gimana Bu? Tadi Bu setelah 3 minggu ceritanya ya. Setelah 3 minggu ada kabar lagi apa Bu? Ya itu katanya anak-anak mau rekonstruksi ke Cirebon. Jadi warga Cirebon tuh nonton semua, sampai ribuan orang nonton semua. Dari tangga-tangga desa. Demo Ibu? Enggak di demo, bukan demo. Ada demo. Kalau demo mah waktu di persidangan. Itu demo mengutuk perbuatan terpidana ini. Betul. Sidang tertutup Bu? Tertutup. Katanya Ibu Aminah sampai ke pintu mendengar suara dari dalam, betul Bu? Betul. Gantian sama orang tua yang lain. Gantian. Astagfirullahaladzim, teman-teman bisa dengar. Baik. Jadi pas persidangan itu tertutup, bahkan orang tua sendiri pun tidak bisa menyaksikan, hanya bisa mendengar dari celah pintu ya Bu ya? Iya. Pintu luar pengadilan. Iya. Pengadilan 1 Cirebon. Iya. Jadi gitu teman-teman, pada saat persidangan itu dari seluruh orang tua terpidana itu tidak bisa melihat persidangan itu. Iya. Karena benar-benar tertutup. Iya. Menurut Ibu yang di dalam persidangan siapa saja Bu yang Ibu ketahui pada saat 2016 itu? Dari saksi atau dari Semua. Dari ibunya sendiri. ya semuanya ada semua. Enggak, maksudnya yang di dalam persidangan. Ya ada
Semuanya, tapi itu sidang itu dipisah. Oh, dipisah. Kalau Eko itu sama Ripaldi. Ah, Kalau yang lainnya dibarengi. oh gitu. Dengan hakim yang sama? Beda kayaknya. Oh sama. Sama. Apa sih? Hakim yang sama, jaksa yang sama, Iya, kecuali sakatatal yang berbeda. Iya. Beda hakim dan beda jaksa. iya. Oh gitu. Nah, untuk berkas ucil yang Ibu ketahui, berkas yang berbeda atau memang disamakan? Disamakan. Oh, digabung. Gabung. Oh gitu. Baik, saya kembali pertanyaan awal tadi. Setelah dilimpahkan Polda, itu ada rekonstruksi katanya, Bu ya? Iya, ada. Apa yang terjadi? Ibu menyaksikan? Enggak lah, enggak tega. Enggak. Ada yang menyaksikan rekonstruksi pada saat itu, Pak? Sepengetahuan saya, Boleh, Ibu? sepengetahuan saya, rekonstruksi juga anak-anak itu nggak mau. Itu pada saat apa, Pak? Mungkin konstruksi kan berarti dari tongkrongan nih. Ya, Nah, pada saat tongkrongan itu, kalau tongkrongan dia mau. Mau. Kalau di tongkrongan ibu oh di ini tongkrongan mau turun semua tuh. mau, iya, sampai ke rumah saya sendiri ya, Ah, rumah neneknya. siapa Nah, Pak? terus Nama neneknya siapa Pak? Ibu Juni. Ibu Juni. Terus Nah, terus pindah. itu posisi di SMP 11 berarti? Ya, belakangnya. Oh, belakang SMP 11. Ya, terus Ini Pak? ya dekat sih sama warung Ibu Nini. Iya, iya, iya. Paling 10 meter sih jaraknya. 10 meter atau 5 meter lah deket. Nah, terus pindah tuh ke rumah anaknya Pak RT, tidur tuh di situ. Apa yang terjadi Pak di situ Pak? Ya rekonstruksi itu ya anak-anak itu ya meragakan aslinya kayak gitu, asli nongkrong doang sama pengakuan anak-anak minum-minum itu. Yang saya tanya anak PRT ikut peragaan juga Pak? Enggak. Waktu itu ya saya kurang tahu ya, kalau anak Pak RT peragaan saya kurang tahu. Ikut gabung maksudnya? Oh ada di situ nonton. Oh sebagai nonton aja berarti. Oke. Lanjut Pak, gimana Pak terus terjadinya Pak? Terus anak-anak itu setelah Dari rumah PT. dari rumah Pak RT pengakuan Pak RT itu tidak sesuai yang dia harapkan dari anak-anak kami ini, nah ditolak. Ya itu anak-anak kami itu semua menangis. Tuh, nah setelah keluar dari rumah Pak RT pada menangis, mungkin ngerasa kesel. Ya itu kan sama polisi itu kan disuruh rekonstruksi di Depan SMP. TKP. Ya, berarti di belakang tongkrongan berarti? Ya, Depan SMP 11. Oh depan SMP 11 ya? 11. Dekat sampingnya cucian motor CAF. Iya. Depannya iya depannya. Yang rekonstruksi belakang showroom itu pembantaian. Oh iya. Ya. Nah, anak-anak itu nggak mau karena dia itu nggak pernah melakukan. Jadi dia di rekonstruksi itu nggak mau. Akhirnya dia dibawa pulang sama polisi itu. Diwakilkan rekonstruksinya sama oknum Sama oknum. Pak yang saya rekonstruksi pada saat itu dia tidak mau beberapa orang saja atau semuanya Pak? Semuanya itu nggak mau. Semuanya nggak mau? Nggak mau. Setelah itu berarti tidak mau, berarti ada peran pengganti nih? Ya ada peran pengganti. Ada peran pengganti. Ya, dari Nah oknum. apa yang Bapak lihat pada saat Bapak melihat peran pengganti itu? Saya itu waktu itu nggak mau melihat karena ya benar-benar sakit hati itu ya, gimana lah namanya anak dituduh sekeji itu. Waktu itu ya kita juga mau bilang apa. Yang saya tak setelah rekonstruksi itu ditolak oleh semua yang memang merasa tidak melakukan, posisi tubuh anak-anak yang sudah di penjara itu hancur. Ya waktu itu mah ya udah. Atau masih ada tanda-tanda bekas-bekas itu? Ya kalau bekas mah kita ada. Khusus ada anak saya sendiri yang ada. Oh gitu. Ada belang-belang hitam gitu. Ada sundutan rokok nggak ngeliat? Ya nggak tahu ya, yang pasti ada ada belang hitam di sini. Ya mungkin nggak tahu apa sundutan rokok, apa sih nggak tahu gitu. Pokoknya ada masa belang-belangnya ada. Kalau luka bekas yang asli masih kecil ya anak saya. Iya. Masih ada Pak? Masih ada sampai sekarang. Oh sampai sekarang? Masih ada. Di mana Pak? Di sini di ubun-ubun tengah. Bekas gembok gitu. Gembok kunci gembok. Iya. Kuncinya di situ. Yang seperti ini Pak? Ya. Yang gedenya? Ya, yang
kunci gembok yang di Polres itu kan gede. Biasa kunci gembok yang di Gemboknya seperti sel. itu diapain ceritanya? Jadi pukulin di kepala. Dipukulin. Kata anak. Bocor, Pak. Bocor. Belum bocor. Nah, ada bekasnya di sini. Itu setiap hari begitu, Pak? Apa memang Ganti-ganti, kadang di setrum, kadang diinjak, kadang masih di Polres. Itu masih di Polres. ini masih di Polres? Sekarang ya untuk hadiah. Ya, masih ada. Sampai sekarang nggak bisa dilupakan lah. Karena saya juga waktu di Polda itu, anak kami itu menunjukkan bahwa nih bekas luka pukulan gembok. Bapak lihat dalam nggak, Pak? Ya itu udah kering, udah. Udah dijahit. Iya, udah rata lagi lah itu kan masih apa? Tapi ada bekas ya, Pak ya? Ada. Berarti ya itu yang pada saat adanya penganiayaan itu anak Bapak cerita dengan Bapak langsung, Pak? Iya. Cerita pada saat kapan itu Pak ceritanya, Di Pak? Polda. Pada saat penjengukan berarti? Ya. Penjengukan yang ketiga berarti ya? Mm-mm. Pada saat boleh ditemukan? Iya. Langsung cerita semua? Langsung. Apa yang terjadi? Mm-mm. Kita mendengar bahwa ada pengakuan dari kepolisian itu bahwa bukan dipukulin oleh kepolisian, tapi itu berantem antara tahanan, Pak. Enggak ya, Pak ya? Enggak. Yakin itu, Pak? Yakin itu atas pengakuan anak saya sendiri. Begitu, teman-teman. Jadi pas dipindah ke Polda itu nggak kuat, Pak? Bilang ada bahasa begitu atau? Ya, saya juga waktu pertama kali datang ke Polda itu ada yang ngomong sebagian orang Polda itu anak-anak Bapak itu dipindah dari Polres ke Polda itu nggak pada bisa jalan, pada merangkak. Ya Allah. Gitu, informasi dari sana, dari Polda itu. Ya, cuman saya hanya bisa diam. Saya mau ngomong apa? Kan gitu, karena saya itu waktu ke situ tuh kan nggak boleh ketemu, belum bisa ketemu lah, bukan nggak boleh ketemu, belum bisa ketemu. 2 kali itu, 2 minggu itu ya, Pak ya? Iya. Baru ketiga minggunya ketemu. Baru 3 minggu. Berarti yang kedua minggu itu berarti laporan propam ya, Pak ya? Ya, Baru dari laporan propam itu minggu ketiga baru bisa ketemu. Iya, betul. Oke, sekali lagi